Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Marsofiati SPD MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD. Perkenalkan, saya Julia Rizky Handayani dengan NIM 17096622077 dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Berpikir Kritis dengan Literasi Digital sebagai Variabel Mediasi Siswa di Era Society 5.0. Melatar belakangi penelitian saya, melihat skor PISA tahun 2022 yang bersumber dari OECD, goodstats.id 2024, menyatakan bahwa skor PISA di tahun 2022 menunjukkan Indonesia menempati peringkat 69 dari 80 negara dengan skor sebesar 1.108. Kondisi tersebut mengindikasikan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, saya melakukan prariset dan studi pendahuluan. Prariset dilakukan di SMK Negeri 45 Jakarta yang menunjukkan bahwa sebesar 44,4% siswa sulit untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari informasi digital yang tersedia. Selanjutnya, sebesar 80,6% penggunaan AI dan 69,4% penggunaan literasi digital menjadi faktor yang berpotensi meningkatkan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, studi pendahuluan dengan melihat penggunaan AI terbukti berpengaruh positif terhadap berpikir kritis melalui penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Friyatmi di tahun 2025, Putri dan Panduwinata di tahun 2025, dan Chol Vistaria dan Gunawan di tahun 2025. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fernanda et al. 2025, Taufani et al. 2025, mengungkapkan bahwa penggunaan AI tidak berpengaruh terhadap berpikir kritis. Selanjutnya, literasi digital terbukti berpengaruh positif terhadap berpikir kritis dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat et al. 2025, LUD 2022, Dwi dan Mulyono 2025. Lalu, penggunaan AI berpengaruh signifikan terhadap literasi digital. Menurut Zega dan Batubara di tahun 2024, Sony et al. 2025, dan Yusuf 2024. Yang terakhir yaitu penelitian Harahap di tahun 2024, Damai et al. 2024, dan Adekbait di 2024 membuktikan bahwa literasi digital dapat berperan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya, berdasarkan pada studi pendahuluan yang telah saya lakukan, gap pada penelitian ini melihat bahwa penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada mahasiswa, sementara siswa SMK jurusan manajemen perkantoran belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam terkait konteks era Society 5.0, di mana masih terbatas dan belum ada yang menempatkan literasi digital sebagai variabel mediasi antara penggunaan artificial intelligence dan berpikir kritis. Melihat dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara langsung penggunaan AI terhadap berpikir kritis, lalu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara langsung literasi digital terhadap berpikir kritis siswa. Lalu yang ketiga, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara langsung penggunaan AI terhadap literasi digital siswa. Lalu yang keempat, untuk menganalisis ada atau tidaknya peran literasi digital sebagai variabel mediasi dalam pengaruh penggunaan AI terhadap berpikir kritis siswa. Selanjutnya, adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis, diharapkan mampu memperkuat teori pendidikan manajemen perkantoran, khususnya dalam pengembangan berpikir kritis dan literasi digital pada era Society 5.0, serta menjadi acuan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Selanjutnya, manfaat praktis bagi siswa. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya literasi digital dalam penggunaan AI secara bijak untuk mengoptimalkan berpikir kritis, serta membimbing mereka dalam memanfaatkan AI secara efektif, selektif, dan juga bertanggung jawab dalam belajar. Lalu bagi guru atau pendidik, menjadi landasan guru dalam mengintegrasikan AI dan literasi digital ke pembelajaran, serta merancang strategi, metode, dan penugasan yang mendorong berpikir analitis, evaluatif, dan logis sesuai dengan tuntutan era Society 5.0. Lalu, bagi instansi pendidikan, penelitian ini menjadi dasar kebijakan dan kurikulum berbasis teknologi, serta rujukan penguatan literasi digital dan juga pemanfaatan AI yang berkelanjutan.
Lalu bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi rujukan pengembangan kajian AI, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21 dengan beragam pendekatan variabel dan juga konteks penelitiannya. Selanjutnya, dalam penelitian ini, landasan teori yang saya gunakan, yang pertama yaitu Grand Theory dari Connectivism Learning Theory, merupakan kerangka konseptual yang menafsirkan kegiatan pembelajaran sebagai jaringan yang terbentuk oleh teknologi dan interaksi sosial, serta menekankan peran teknologi dalam menghubungkan dan mengevaluasi berbagai sumber informasi dalam jaringan pembelajaran yang dinamis. Lalu untuk teori dalam berpikir kritis atau variabel Y, menurut Nikmah di tahun 2022, berpikir kritis adalah proses reflektif melalui analisis, evaluasi, dan pembuktian informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Kurniawan et al. 2021 menekankan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan memberi tanggapan rasional dan realistis serta termasuk dalam HOTS. Selanjutnya, untuk variabel artificial intelligence atau X, teori menurut Yahya et al. 2023 menyatakan bahwa AI adalah program yang dirancang untuk melibatkan mesin dalam pembelajaran terinspirasi dari pola neokognitron pada otak manusia, sehingga mampu meniru cara kerja otak dalam mengolah informasi. Sedangkan menurut Maola et al. Di tahun 2024, AI dirancang meniru cara kerja manusia atau neural networks untuk membantu dan meringankan pekerjaan termasuk di bidang pendidikan. Lalu, variabel literasi digital, yaitu variabel Z, menurut Fajri et al. 2023, literasi digital adalah kecakapan menafsirkan dan memanfaatkan informasi dari perangkat digital atau komputer. Sedangkan menurut Jarwo et al. 2025, literasi digital bukan sekedar akses daring, tetapi juga memahami, menganalisis, dan meninjau data dari berbagai sumber digital. Adapun hipotesis penelitian yang telah saya susun, di sini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh secara langsung penggunaan artificial intelligence terhadap berpikir kritis siswa di era Society 5.0. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh secara langsung literasi digital terhadap berpikir kritis siswa di era Society 5.0. Hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh secara langsung penggunaan artificial intelligence terhadap literasi digital siswa di era Society 5.0. Lalu hipotesis yang keempat yaitu terdapat pengaruh secara tidak langsung penggunaan artificial intelligence terhadap berpikir kritis melalui literasi digital siswa di era Society 5.0 dengan konsep atau gambar penelitian seperti berikut. Selanjutnya, metode dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Untuk waktu penelitiannya dilakukan sejak bulan September 2025 sampai dengan Februari 2026. Waktu ini ditentukan untuk memaksimalkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Lalu, tempat penelitian dilakukan di SMK Negeri 45 Jakarta dengan desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain SEM dan metode survei. Lalu, populasi dalam penelitian ini sebanyak 819 siswa dari SMK Negeri 45 Jakarta dengan populasi terjangkaunya 216 siswa dari jurusan Manajemen Perkantoran tahun ajaran 2025 atau 2026. Untuk sampel penelitiannya menggunakan probability sampling melalui metode proportionate random sampling dengan melibatkan 135 dari 216 siswa berdasarkan pada tabel Isaac dan juga Michael. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form dengan skala Likert 5 poin dan data sekunder dari studi kepustakaan. Selanjutnya, terdapat beberapa teknik analisis data yang saya lakukan. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan data penelitian sesuai dengan kondisi yang diperoleh tanpa menarik kesimpulan secara umum. Lalu ada analisis outer model dengan melakukan 3 uji coba yaitu convergent validity untuk mengukur sejauh mana indikator tepat mewakili variabel yang diteliti dengan loading faktornya sebesar lebih dari 0,7. Lalu diskriminan validity untuk membuktikan bahwa satu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya dengan cross-loading setiap variabelnya harus lebih besar dari 0,70. Lalu composite reliability yaitu untuk menguji kestabilan internal dari konstruk laten dengan reliable jika composite reliability dan juga Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70.
Selanjutnya ada analisis inner model, yaitu melakukan beberapa tahap uji coba. Yang pertama ada R square atau R kuadrat, yaitu untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan R kuadrat lebih dari 0,67 dikatakan kuat, R kuadrat 0,33 sampai 0,67 dikatakan sedang, R kuadrat 0,19 sampai 0,33 dikatakan lemah. Selanjutnya, uji coba F square atau F kuadrat untuk menilai besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan F square kurang dari 0,02 dianggap kecil, F square 0,15 dianggap sedang, dan F square dengan nilai 0,35 dianggap besar. Selanjutnya ada goodness of fit atau Q kuadrat, yaitu untuk menilai kemampuan prediktif dari model struktural dalam memprediksi data aktual. Dengan melihat Q-square-nya lebih dari 0, maka model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Lalu selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu untuk memastikan bahwa antar variabel independen itu tidak saling berkolerasi secara berlebihan. Sehingga multikolinearitas itu dikatakan jika nilai VIF-nya lebih dari 10 atau nilai toleransinya kurang dari 0,01. Yang terakhir yaitu ada uji original sample atau uji O, yaitu untuk menggambarkan seberapa kuat dan kemana arah hubungan antar variabel latennya. Dengan signifikannya, jika nilai tes statistik itu lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05, dengan taraf signifikansinya 5%. Selanjutnya, ada teknik analisis data dengan pengujian hipotesis. Ada dua bentuk uji hipotesis. Yang pertama ada analisis direct effect atau pengaruh langsung, yaitu untuk menganalisis pengaruh langsung dari konstruk eksogen pada konstruk endogen tanpa melalui variabel mediasi. Dengan signifikannya apabila diketahui p-value itu kurang dari 0,05 dan tidak signifikan jika p-value-nya lebih dari 0,05. Selanjutnya, analisis indirect effect atau pengaruh tidak langsung, yaitu untuk mengidentifikasi adanya pengaruh secara tidak langsung yang terjadi pada variabel bebas dan mempengaruhi variabel terikat melalui variabel mediasi. Dengan melihat p-value-nya kurang dari 0,05, maka menginterpretasikan adanya peran mediasi. Lalu jika p-value-nya lebih dari 0,05, menginterpretasikan tidak adanya peran mediasi. Maka, hasil dari penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden, karakteristik responden diketahui dengan berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk laki-laki berjumlah 22 siswa dengan persentase 163% dan untuk perempuan berjumlah 113 siswa dengan persentase 837 siswa. 837% siswa. Sehingga mengindikasikan untuk responden dalam penelitian ini mayoritas didominasi oleh siswa dari perempuan. Lalu untuk karakteristik usia, untuk deskripsi 15 tahun siswa sebanyak 11 siswa. Untuk persentasenya 81%, lalu 16 tahun sebanyak 45 siswa dengan persentase 333%, 17 tahun dengan jumlah siswa 48 siswa dengan persentase 356%, lalu untuk 18 tahun berjumlah 31 siswa dengan persentase 23%. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan tingkatan kelasnya. Untuk kelas 10, 11, dan 12, masing-masing siswa terdapat 45. Lalu persentasenya sama, yaitu 333% pada masing-masing tingkatan kelas. Selanjutnya, hasil pengujian pada analisis deskriptif membuktikan berdasarkan pada gambar tabel yang tertera bahwa indikator tertinggi terdapat pada variabel X10, yaitu di angka 4.474, lalu di indikator Y11, 4.452, dan Z9 dengan angka 4.563. Sedangkan indikator terendah dari masing-masing variabel terdapat pada X1 sebesar 4.237, Y15 4.237, dan Z1 sebesar 4.415. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pada ketiga variabel yaitu X, Y, dan Z tetap berada pada kategori penilaian yang tinggi dan menunjukkan jawaban yang konsisten. Selanjutnya, hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis outer model, Convergent Validity menyatakan bahwa hasil pengujiannya, indikator pada variabel penggunaan AI, berpikir kritis, dan literasi digital dianggap ideal.
karena telah memenuhi nilai loading factor lebih dari 0,70. Lalu untuk diskriminan validity, menyatakan bahwa semua indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya masing-masing dengan lebih dari 0,70, sehingga mampu membedakan konstruk dengan baik dan memenuhi validitas diskriminan berdasarkan pada cross-loading. Lalu untuk composite reliability, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas dengan nilai kurang batch alpha dan composite reliability lebih dari 0,70. Lalu untuk analisis inner model, pada nilai R-square menunjukkan kemampuan model kategori kuat pada berpikir kritis dan kategori lemah pada literasi digital. Lalu pada uji F-square menunjukkan pengaruh kategori besar dengan literasi digital memiliki pengaruh paling besar terhadap berpikir kritis. Lalu untuk nilai Q kuadrat atau goodness of fit pada literasi digital dan berpikir kritis berada di atas 0, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang baik. Lalu pada uji multikolinearitas, seluruh indikator memiliki nilai VEF sebesar kurang dari 0, kurang dari 10, sehingga model dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas dan layak untuk digunakan. Lalu untuk uji original sampel atau uji O, menghasilkan bahwa seluruh hubungan antar variabel bernilai positif, yaitu X terhadap Y sebesar 0,414, lalu Z terhadap Y 0,545, dan X terhadap Z 0,576, yang menunjukkan arah pengaruh yang searah dalam model penelitian. Selanjutnya, hasil pengujian juga telah dilakukan dengan uji direct effect dengan bantuan bootstrapping, yaitu sebelumnya terdapat beberapa indikator yang angkanya kurang dari 0,70, sehingga peneliti menghapus beberapa indikator yang tidak masuk ke dalam kategori lebih dari 0,70, sehingga menghasilkan data gambar seperti berikut. Lalu, untuk uji hipotesis direct effect dengan bootstrapping menghasilkan data dan nilai-nilai seperti pada gambar yang tertera. Maka kesimpulannya, berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan. Untuk uji hipotesis pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap berpikir kritis siswa di era Society 5.0, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti dan diterima. Lalu untuk uji hipotesis kedua atau H2, hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap berpikir kritis siswa di era Society 5.0, sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti dan diterima. Lalu untuk uji hipotesis ketiga atau H3, hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi digital siswa di era Society 5.0, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti dan diterima. Lalu uji hipotesis yang keempat atau H4, hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan dari penggunaan AI terhadap berpikir kritis melalui literasi digital sebagai variabel mediasi, sehingga hipotesis keempat dinyatakan terbukti dan diterima. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.